시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. 분명히 오나 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Regina Religius Al-Qadri dari 12 IPS 3 akan menceritakan kembali cerita sejarah yang berjudul tentang meneladani sikap Insinyur Soekarno. Pada tanggal 6 Juni 1901, Ir Soekarno dilahirkan dari pasangan Ida Ayu Rais Rimben dan Raden Sukemi Sosrodihardjo. Soekarno mulai bersekolah pada masa Belanda hingga kelas 5. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke LIS, Sekolah Eropa Berbahasa Belanda di Surabaya. Setelah lulus dari LIS pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan sekolahnya ke HBS, yaitu Sekolah Menengah Belanda, lalu menjadi anak kos di Kos HOS Cokroaminoto. Pada saat itu, ia mulai berkenalan dengan para tokoh pergerakan dan mulai magang politik. Kemudian dia melanjutkan kuliahnya ke Teknik Hogeschool School yang sekarang lebih dikenal dengan ITB, sambil terus magang di bidang politik. Pada tahun 1923, beliau menikah dengan Inggit Ganarsi yang janda berusia 12 tahun lebih tua darinya. Dan pada tanggal 4 Juni 1926, Soekarno mendirikan Perserikatan Nasional yaitu PNI di Bandung. Pada Kongres 1928, partai tersebut memproklamasikan diri sebagai partai dengan nama baru yaitu Partai Nasional Indonesia, dan pada tanggal 28 Oktober sebagian kelompok pemuda menyatakan memiliki bangsa, bahasa, dan tanah air. Dan pada saat itu lagu Indonesia Raya pertama kalinya dilantunkan. Pada tanggal 29 Desember 1929, Soekarno ditangkap bersama tokoh PNI lain dan dijebloskan ke penjara Bancai. Setelah terbubarnya PNI, lalu beliau masuk ke Partai Partindo. Kemudian dia tertangkap untuk kedua kalinya, lalu dia memutuskan untuk keluar dari Partindo. Beliau dibuang ke Ende Flores, lalu pada tahun 1958 pengasingan beliau dipindahkan ke Bengkulu. 4 tahun kemudian Soekarno kembali ke Pulau Jawa dan merebut kembali simpati sebagai pemimpin pergerakan Indonesia pada zaman Jepang. Bersama Jepang, beliau membentuk Pusat Tenaga Kerja Rakyat yang dipakai oleh Jepang sebagai kerja paksa dan menjadikan propaganda Jepang. Penguasa Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia kelak kemudian hari, entah itu kapan Indonesia akan dimerdekakan oleh Jepang. Pada rapat BPUPKI, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan menyepakati Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Lalu Soekarno menolak tuntutan para pemuda untuk memproklamasikan Indonesia dengan alasan Indonesia belum mendapatkan kepastian menyerahnya Jepang dalam perang.
Lalu para pemuda menculik Soekarno dan Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Kemudian kembalinya ke Jakarta dan menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda dan selesai pada dini hari Jumat 17 Agustus 1945. Dan pagi harinya teks dibacakan dan dilaksanakan pada upacara bendera di rumah kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sehari setelah Indonesia merdeka, Soekarno menjadi presiden pertama dan Hatta sebagai wakil presidennya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.